Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 edisi kali ini. Legislatif dan Eksekutif Kalimantan Timur masih maraton merampungkan rencana APBD Kaltim tahun 2021. Masuknya sejumlah proyek multi-years kontrak atau MYC secara dadakan dari Pemprov mengejutkan anggota DPRD karena di luar dari komitmen awal pemerintahan Gubernur Isra Nur dan Hadi Mulyadi. Berikut informasinya. Tarik-menarik anggaran masih terjadi dalam penyusunan rencana APBD murni Kalimantan Timur tahun 2021. Masing-masing banggar, Badan Anggaran Eksekutif dan Legislatif belum sampai pada titik temu, terutama masuknya usulan proyek menggunakan anggaran tahun jamak atau MYC. Rencana APBD Kaltim masih mengalami naik turun menyangkut berapa estimasi untuk tahun 2021. Semula sekitar 9,2 triliun, kemudian berubah menjadi 8,7 triliun. Namun kini kabar terbaru yang diterima DPRD Kaltim dari eksekutif ada penambahan 2 triliun yang berasal dari Silpa. Sisa lebih perhitungan anggaran APBD tahun 2020. Rapat Banggar itu kemarin informasi dari pemerintah di angka 11. Oh 11? Ya. Bertambah lagi Bang ya? Bertambah lagi. Ya. Nah itu juga ya. Alasannya Bang? Yang membuat kita ya kan, yang membuat DPR ini bertanya-tanya lagi gitu loh. Ini kan sudah kita bahas di awal 9 triliun. Iya. Kemudian ada pengurangan DBH kita jadi di angka 8. Di angka 8. Kita utak-atik di angka segitu, kemudian tiba-tiba muncul 11 gitu kan. Saya bilang waduh, nggak bisa juga ini belum perlu penjelasan mendalam lagi terkait itu kan. Penambahannya dari mana belum tahu juga Bang sebenarnya. Sumbernya dari Silpa, dari 2 triliun kan. Oh, Silpa 2 triliun. Jadi angkanya yang terakhir tuh sekitar 11 triliun Bang. Berarti menjadi alasan tambahan. Iya, tambah. Tangan KUA PPS-nya tertunda Bang ya. Iya. Nah memang rapat Banggar dengan TAPD kemarin masih terganjal dua itu, dua hal itu. Dan angka akhir pendapatan. Meski ada penambahan dari Silpa, tetapi Pemprov memasukkan usulan belanja baru, yakni proyek multi-years atau tahun jamak, untuk 2 proyek besar, yakni pembangunan flyover di Rapak Balikpapan, serta proyek baru Rumah Sakit Abdul Wahab Syarani. Kedua usulan proyek ini yang kemudian membuat jajaran legislatif kalang kabut, dan sebagian telah menolaknya. Alasan para legislator, proyek itu diusulkan Pemprov secara mendadak, ditambah lagi tidak disertai oleh mekanisme usulan yang diatur dalam tata cara penganggaran yang berlaku dalam pemerintahan. Kalangan DPRD juga beralasan proyek MYC pernah menjadi kesepakatan tidak dilakukan dalam pemerintahan Isra Nur Hadi Mulyadi, sehingga tidak dimasukkan dalam RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kaltim. Satu syaratnya itu adalah DED, Desain Engineering Detailnya, udah ada apa belum? Yang kedua adalah dampak atau analisa dampak lingkungannya, AMDAL-nya, apakah itu AMDAL lingkungannya, AMDAL sosialnya, AMDAL lalu lintasnya kalau di flyover Balikpapan. Yang ketiga adalah status lahannya seperti apa. Yang keempat, kajian teknisnya seperti apa. Dan yang kelima adalah apakah tertuang dalam RPJMD atau tidak. Nah itu syarat-syarat yang menjadi persyarat-syaratan itu. Nah jadi DPRD pada prinsipnya setuju MYC sepanjang syarat-syarat ini terpenuhi. Nah melihat waktu rasanya sulit untuk memenuhi persyaratan ini karena DPRD udah lama meminta persyaratan ini tapi tidak dipenuhinya, tidak tersedia, maka besar kemungkinan MYC ini tertunda gitu. Bagaimana nasib flyover Rapak Balikpapan dan proyek RSUD Abdul Wahab Syarani sangat bergantung dari hasil rapat Banggar Eksekutif dan Legislatif. Keputusan itu harus sudah muncul sebelum 30 November 2020 sebagai hari akhir deadline disahkannya Perda APBD Kaltim tahun 2021. Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan.
Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Residivis yang menjadi tersangka pendorong Gusti Dwi Prajoso ke Sungai Mahakam mengaku tidak mengira kalau korbannya sampai meninggal dunia. Dia mengaku mendorong korban hanya bermaksud mengambil handphone korban yang tergeletak di turap batu tepi sungai. Berikut informasinya. Kejadian nahas menimpa Gusti Dwi Prajoso masih menjadi perbincangan warga sekitar rumahnya di Wiraguna, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu. Pasalnya, pemuda berusia 18 tahun itu meninggal dunia akibat didorong kecebur ke sungai oleh penjamret yang menginginkan handphonenya. Tersangka U 22 tahun setelah ditangkap polisi di Mapolresta Samarinda mengakui dia tidak tahu kalau Gusti tidak bisa berenang. Dia dan rekannya yang juga telah menjadi tersangka, P mendorong korban dan seorang temannya hingga jatuh ke sungai hanya karena ingin merampas handphone korban. Setelah korban tercebur ke sungai, dia mengambil handphone korban yang tertinggal di batu turap tepian Mahakam. Kedua tersangka ini tidak menghiraukan lagi, bahkan mereka beroperasi kembali mencari mangsa lainnya di kawasan tepian Mahakam. Setelah keluar dari penjara 3 kali melakukan Itu kenapa kamu dorong dia? Apa motifnya mendorong itu? Supaya mati atau gimana? Aku kira pintar dia berenang. Oh gitu, orang sengaja gitu ya? Supaya nanti kerja. Terus besoknya jambret lagi? Di Mas Tenggarong? Sana Berang. Kamu kabur itu setelah tahu kalau korbanmu itu mati? Nggak tahu, pas di Sulawesi kita tangkap baru aku tahu bilang. Kamu yang di sebelah taunya korbanmu mati? Tahu kan? Nggak tahu. Korban Gusti yang tidak bisa berenang ditemukan meninggal dunia 2 hari kemudian. Sedangkan seorang temannya bernama Jidan yang juga tercebur ke sungai selamat. Polisi kemudian mengejar tersangka hingga akhirnya ditangkap saat turun dari kapal di Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Tersangka utama berinisial U diketahui adalah seorang residivis yang baru saja bebas bersyarat. Namun tersangka melakukan kejahatan penjamretan lagi bersama temannya. 2 orang ini setelah kejadian besoknya masih melakukan lagi. 1 sudah kita amankan barang buktinya, 1 masih kita cari korbannya. Ya. Jadi silakan apabila masyarakat ada yang merasa mengetahui wajah-wajah ganteng tersangka ini, silakan dapat menghubungi dari pihak kepolisian. Polisi kini mengembangkan kasus meninggalnya Gusti. Apakah ada unsur lain seperti kekerasan? Karena diketahui tersangka juga membawa senjata tajam saat beroperasi di tepian Mahakam Samarinda. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kasus-kasus ilegal mining di Kalimantan Timur semakin menggelisahkan kalangan aktivis lingkungan. Sudah banyak laporan disampaikan ke aparat hukum dan pemerintahan, tapi minim tindakan lapangan berupa penangkapan maupun diseret ke pengadilan. Inilah 3 kasus ilegal mining yang pernah diungkap oleh 3 instansi berbeda di Kaltim selama tahun 2020. Sampai kini ketiga kasus tidak jelas kelanjutannya, padahal sudah dibuka ke publik. Terjadi penangkapan bahkan menyebut pelakunya sebagai tersangka.
3 kasus itu 2 diantaranya ditangkap dari kawasan Tahura Bukit Soeharto. Pertama, sekitar 17 April 2020 silam ketika Satgas Pengamanan Usaha Pertambangan dan Kehutanan atau PUPK Kejati Kaltim bersama UPTD Tahura melakukan patroli bersama ke Bukit Soeharto dan menemukan alat berat beroperasi. Peristiwa kedua saat petugas SPORC Brigade Enggang, Seksi Wilayah 2 Samarinda Balai Gakum Wilayah Kalimantan, KLHK bersama Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, menjadikan seorang tersangka illegal mining pada Selasa 23 Juni 2020 lalu. Sedangkan peristiwa ketiga adalah turun tangannya Reskim Mabespori menggerbek penambangan liar di Sebulu Modern, Kutai Kartanegara 28 September lalu. Tim Mabespori membawa seorang tersangka berinisial FF yang diduga sebagai orang bertanggung jawab atas penambangan liar ke Mabespori di Jakarta. Jaringan anti tambang atau Jatam Kaltim mengaku kecewa dengan penegakan hukum atas pertambangan di daerah ini. Mereka mendesak pemerintah maupun aparat hukum serius menangani kasus-kasus illegal mining yang marak terjadi. Marak ya, saya kira hadirnya illegal mining ini menjadi bentuk salah satu bentuk kelemahan yang terjadi karena tidak dikontrol oleh pemerintah. Jadi sebenarnya informasi soal illegal mining itu kan sudah banyak disampaikan oleh Jatam. Pelaporan-pelaporan sudah diberikan, tetapi memang tanggung jawab ini tidak pernah dieksekusi oleh pemerintah sebagai pemegang kewenangan untuk menindaklanjuti. Buat apa laporan diteruskan kepada Polda atau kepada pemerintah daerah, tapi kalau tidak pernah disiasat, tidak pernah direspon untuk ditindaklanjuti. Dorongan mendesak pemerintah dan aparat hukum bertindak keras terhadap pelaku illegal mining sebelumnya juga disampaikan kalangan mahasiswa. Mereka bahkan melakukan unjuk rasa ke Kejaksaan Tinggi Kaltim dan menyampaikan data laporan di beberapa titik terjadi illegal mining. Sebenarnya pemerintah daerah maupun aparat berani tidak sih menindak ini? Gitu. Karena pelaporan-pelaporan terus dilakukan baik dari masyarakat maupun dari lembaga gitu. Tetapi kalau ini tinggal dieksekusi saja. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi, berani tidak melakukan eksekusi tersebut dengan adanya pelaporan ini? Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Setelah 8 tahun kasusnya bergulir, 4 orang pelaku korupsi pengadaan barang dan jasa Pekan Olahraga Penyandang Cacat akhirnya dijebloskan ke penjara. Namun demikian, jaksa tetap mengajukan banding karena vonis selama setahun oleh hakim dinilai terlalu rendah dibandingkan tuntutan jaksa. Keadilan harus ditegakkan. Pekan tadi, 4 terpidana korupsi yang terdiri dari pejabat pengadaan barang dan jasa Pekan Olahraga Penyandang Cacat atau disingkat PORPC, dimasukkan ke sel penjara rutan kelas 2A Samarinda. Keempat orang tersebut Arum Kusumastuti, Mushadilah, Muhammad Iman, dan Felix Andi Wijaya. Masing-masing divonis 1 tahun dengan denda 50 juta subsidiar 1 bulan kurungan. Meski sudah dieksekusi, para terpidana maupun jaksa penuntut umum masih keberatan dan mengajukan banding. Kami sampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Samarinda, khususnya bidang tindak pidana khusus, telah melaksanakan putusan pengadilan tingkat pertama atas keempat terdakwa yang telah dipidana. Keempat tersebut oleh majelis hakim memberikan putusan yang pada intinya menyatakan keempatnya bersalah dan divonis 1 tahun penjara dengan perintah untuk ditahan di rumah tahanan. Nah, atas putusan tersebut kita kemarin telah melakukan eksekusi, telah melakukan perintah
perintah majelis hakim kita laksanakan penahanan di rumah tahanan. Itu ada. Kasus korupsi itu mulai bergulir tahun 2019 lalu setelah terkatung-katung selama lebih dari 7 tahun. Sebelumnya Ketua Panitia PORPC Ardiansyah dan Bendahara Taufik Susanto dihukum 8 dan 6 tahun dengan kerugian negara sekitar 3,6 miliar rupiah. Jaksa penuntut kemudian mengadili lagi 4 pejabat pengadaan yang diduga membantu perbuatan korupsi itu. Jaksa menuntut masing-masing 4 tahun, namun keempat pejabat tersebut divonis 1 tahun. Atas vonis tersebut, jaksa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kaltim. Melakukan upaya, jaksa tetap melakukan upaya hukum itu mengajukan banding karena jaksa menuntut pasal 2 dengan ancaman dengan pidananya kita menuntut 4 tahun. Hakim memutus 1 tahun, namun demikian tetap melaksanakan putusan hakim dulu. Oh, walaupun nanti dilakukan banding Pak. Nanti kita melihat putusan selanjutnya dari majelis hakim yang lebih tinggi, pengadilan tinggi itu apa, kita melaksanakan kembali. Bagaimana hasil sidang banding? Jaksa menyatakan semua diserahkan kepada otoritas majelis hakim banding. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Seorang residivis kasus pencurian dibekuk oleh Polsek Balikpapan Utara. Uniknya selain barang bukti hasil kejahatan, polisi juga berhasil mengamankan jimat yang digunakan tersangka untuk melakukan tindak kriminal. Larabu, 38 tahun, warga Balikpapan yang merupakan residivis 3 kali atas kasus pencurian, digiring tim Batman Reskrim Polsek Balikpapan Utara pada Rabu 14 November 2020 siang. Tersangka diketahui melakukan tindak pidana pencurian di kawasan Sumberjo pada tanggal 12 November lalu. Tersangka nekat memanjat lantai 2 rumah korban dan berhasil menggasak uang sebanyak 2,5 juta, 1 unit telepon genggam milik korban. Saat kepergok pemilik rumah, tersangka sempat mengancam akan membunuh jika berteriak. Selain barang bukti, 1 unit HP dan 1 buah sajam berbentuk pisau untuk mengancam korbannya, polisi juga berhasil mengamankan sebuah jimat kain kuning berbentuk ikat pinggang dan berisikan lipatan kain yang dipercaya dapat menghilang saat melancarkan aksi pencurian. Pelaku melakukan aksinya dengan cara memanjat dinding rumah di lantai 1 naik ke atas. Karena jendela nggak ada tralisnya, dengan mudah untuk dicongkel dan masuk. Sekali lagi saya ingatkan, dan himbauan saya kepada warga Balikpapan, apabila punya rumah ada jendelanya, usahakan dipasang tralis. Karena ini kejadian yang sudah berulang kali. Rumah tidak ada jendela, nggak dipasang tralis, jahat dengan mudah masuk dengan mencongkel jendela tersebut. Yang lebih menarik lagi, pelaku melakukan aksinya menggunakan jimat, yaitu ikat pinggang warna kuning dari kain. Konon katanya apabila pelaku melakukan kegiatan itu menggunakan sabu ini tidak bisa dilihat oleh orang. Tapi ternyata kalah dengan Batman Polsek Utara. Dengan hasil ide Batman, karena ini sudah pernah masuk penjara, kita agak mudah untuk mengenalinya. Alhamdulillah dari Kamis pada hari Rabu tertangkaplah pelaku curas di TKP Sumberjo. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV.
Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.